Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Badan Gizi Nasional melakukan pengawasan ketat terhadap pengolahan dan kebersihan makanan bergizi gratis di Palu. Puluhan personel Satgas Madagoraya intensif melakukan patroli di jalur bekas lokasi latihan kelompok radikal. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu di lapangan Dispora Kamis pagi. Sejumlah barang kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah dari harga pada umumnya. Pasar murah ini melibatkan 10 pengusaha mikro kecil dan menengah dan 18 distributor menawarkan berbagai paket sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Paket sembako yang dijual antara lain beras, minyak, gula, telur, tepung, buah-buahan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Harga jual barang-barang di pasar murah ini rata-rata lebih murah mulai Rp5.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Beras misalnya untuk ukuran 5 kg dijual seharga Rp55.000, sedangkan di pasar dan distributor dijual hingga Rp80.000. Demikian pula minyak goreng yang umumnya dijual Rp15,700 per kilogram, kini hanya Rp11.000. Masyarakat senang dengan adanya pasar murah yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-47 Kota Palu. Kegiatan ini dinilai cukup membantu masyarakat yang kini menghadapi kesulitan ekonomi. Kalau tanggapan saya ini sangat bagus karena dia langsung tepat sasaran ke masyarakat kecil yang menggunakan kartu PKH. Dengan subsidi-subsidi ini sangat membantu orang-orang yang kurang mampu dengan pembagian secara merata karena itu antrian ada. Jadi mereka tidak sembarang memberikan ke orang-orang yang ada. Ini memang dia tepat sasaran. Harapan saya supaya pasar murah ini diadakan jangan nanti di setiap ada event, kalau bisa rutin dalam 1 bulan 3 kali begitu, karena keuangan sekarang ini kan sangat keuangan sementara saja sekarang. Pemerintah Kota Palu berharap bahwa pasar murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menekan laju inflasi. Jadi pasar murah Dinas Perdagangan Ekonomi Kota Palu bertujuan untuk dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu yang ke-47 kami melaksanakan pasar murah bersubsidi dengan sasaran masyarakat yang masuk ke dalam data DPKS punya kartu PKH untuk stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Pasar murah ini berlangsung selama 2 hari, mulai 25 hingga 26 September 2025. Kegiatan ini dilakukan secara bergilir pada sejumlah wilayah di Kota Palu. Yapiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Penggunaan bahasa asing bercampur bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari semakin marak. Tidak hanya melalui percakapan, penggunaan bahasa asing di ruang publik juga semakin banyak, meskipun kadang tidak tepat. Penggunaan bahasa asing secara dominan tidak hanya mengikis bahasa Indonesia, tapi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Tak hanya soal bahasa Indonesia, ancaman lain datang dari bahasa daerah di Sulawesi Tengah. Beberapa di antaranya sudah berada di ambang kepunahan. Kondisi ini diperparah oleh anak-anak yang lebih banyak berinteraksi dengan bahasa nasional dan bahasa asing, sementara bahasa ibu diabaikan. Fenomena perkembangan saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia sangat besar. Tadi Pak Gubernur sampaikan bagaimana penggunaan istilah asing sering kita jumpai, baik dalam tataran penulisan, penggunaan di ranah publik, maupun bahkan digunakan oleh pejabat publik.
Yang kedua, tentu kerentanan pelestarian bahasa daerah. Kita tahu anak-anak kita sudah mulai tidak mengenal bahasa daerah, ya. Sehingga upaya sekolah dengan kurikulum muatan lokal dan juga dengan program revitalisasi bahasa daerah ini menjadi wujud nyata yang kita lakukan. Dan Badan Bahasa telah melakukan sejumlah 120 bahasa daerah di Indonesia dari 718 bahasa daerah. Sebagai respon, Balai Bahasa Sulawesi Tengah menggelar konsolidasi daerah. Melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi hingga sekolah, dibentuk tim pengawasan bahasa. Tim ini bekerja dalam 4 tahap, sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Tadi kita sudah tanda tangan MOU, jadi berdasarkan MOU ini, langkah yang dilakukan yaitu pertama membuat edaran kepada semua bupati, wali kota, kemudian juga pada semua satuan pendidikan kita, pada masyarakat, untuk mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sekarang ini persoalan bahasa ini kan kita tahu persis, bahasa itu, salah bahasa bisa menimbulkan hal yang berbahaya. Yang kedua, kita juga menjaga kelestarian bahasa kita. Dari 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia, 120 diantaranya sudah terancam punah. Sulawesi Tengah termasuk wilayah yang paling rentan karena memiliki belasan bahasa lokal dengan jumlah penutur yang terus menurun. Upaya pengawasan dan revitalisasi diharapkan bukan sekadar seremonial, melainkan jalan agar bahasa Indonesia tetap berdaulat dan bahasa daerah tidak hilang dari tanah sendiri. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap Hasbi, warga Kelurahan Talise, Kota Palu, Jumat lalu. Pelaku bernama Aldi alias Lan ini sempat kabur usai menghabisi nyawa korbannya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap 2 pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Perumahan Lasowani Minggu dini hari. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu lebih 7 kg. Kepolisian Resor Morowali memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu sebesar 2 kg. Selain sabu-sabu, polisi juga memusnahkan 15.000 butir pil THD dan sejumlah minuman keras. Aparat Bea Cukai Morowali memusnahkan jutaan batang rokok dan minuman keras ilegal senilai 1,8 miliar rupiah. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai 3 miliar rupiah. Dua penambang ilegal ditangkap aparat kepolisian Resor Parigi Motong di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Motong. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat berat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.